Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Khairah, NIM 23070200021 dari kelas 1B Program Studi Tadris Matematika. Dalam video ini, saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan ini mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Ejaan yang pertama kali berlaku di Indonesia yaitu ejaan Van Ophuijsen, berlaku sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diterbitkan pada tahun 1901 dalam kitab logat Melayu. Charles Adrian Van Ophuijsen adalah tokoh penting ketika pengembangan ejaan ini, dengan dibantu oleh Muhammad Taib, Sultan Ibrahim, dan Tengku Nawawi gelar Sultan Makmur. Ciri-ciri ejaan ini yaitu 1. Masih menggunakan huruf C untuk bunyi huruf Y seperti contoh yang atau sayang. 2. Masih menggunakan huruf Y untuk bunyi huruf U seperti kata itu dan biru. 3. Masih menggunakan tanda diakritik seperti koma angin, contohnya makmur, akal, dan huruf K ditulis dengan tanda koma angin pada akhir kata, misalnya bapak dan tak. Yang keempat, kata ulang diberi angka 2, misalnya jalan 2, dibaca jalan-jalan. 5. Kata majemuk dirangkai ditulis dengan 3 cara. 1. Dirangkai menjadi 1, misalnya hulu belang, apabila, dan sebagainya. 2. Dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya rumah, strip, paket, dan sebagainya. 3. Dipisahkan, misalnya anak, spasi, negeri, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi, berlaku sejak tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 oleh Raden Suwandi, seorang Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada saat itu. Pengubah dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Suwandi dimaksudkan agar terdapat kemudahan dalam penyederhanaan bahasa yang digunakan. Beberapa perubahan dalam ejaan Suwandi adalah 1. Penggunaan huruf O dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi U, seperti pada contoh dulu, itu, dan umur. 2. Tanda koma in dan koma hamzah untuk bunyi serta dihilangkan ditulis dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, makmur, dan rakyat. 3. Kata ulang masih seperti ejaan Van Ophuijsen ditulis dengan angka 2, seperti anak-anak, jalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disampaikan dengan imbuhan di pada ditulis dan dikarang. 4. Penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan 2 cara. Contohnya, berlari-larian. Penulisan yang pertama yaitu dengan tulis lengkap berlari-larian. Yang kedua yaitu dengan penulisan sesuai pada ejaan Van Ophuijsen. Lalu yang kelima, kata yang berasal dari bahasa asing yang tidak menggunakan epopot dalam bahasa Indonesia ditulis tidak menggunakan O. Misalnya, putra, bukan putera, praktek, bukan praktek, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ejaan pembaruan, berlaku sejak tahun 1956 sampai 1961. Melalui Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketahui oleh Prijono dan Ekatopo antara lain diftong au, ai, dan oi dieja menjadi ai, au, dan oi. Misalnya, kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, dan koboi menjadi koboi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Yang keempat, yaitu ejaan Merindu atau Melayu Indonesia,
berlaku sejak tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang menggunakan bahasa Melayu pun bersama-sama ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa dua negara ini. Sebagian besar perubahan pada ejaan ini sama dengan apa yang ada pada ejaan pembaruan. Hanya saja pada fenom pepet dalam sebuah kata harus diberikan garis di atasnya. Sayangnya, ejaan ini gagal menjadi kenyataan karena adanya konfrontasi politik antara kedua negara. Yang kelima yaitu ejaan LPK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, berlaku sejak tahun 1967 sampai 1972. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa perubahannya adalah sebagai berikut. 1. Huruf EJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. 2. Huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemakaiannya yang sangat produktif. Dan yang ketiga, huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan. Alasannya, karena tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Yang keenam yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD, berlaku dari tahun 1972 sampai sekarang. Dimulai pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru yaitu ejaan LPK yang telah disempurnakan. Kemudian, ejaan ini dikenal sebagai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Penetapan ini disertai dengan penerbitan buku saku ETD berwarna merah putih dan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Beberapa perubahan penting pada EYD adalah 1. Perubahan cara baca abjad dari A, B, C, D menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. 2. Kata majemuk ditulis terpisah, misalnya kereta spasi api, kamar spasi tidur. 3. Akronim yang memiliki lebih dari 2 huruf awal tidak memakai tanda titik, misalnya dari S.M.A menjadi SMA. 4. Penulisan ejaan BJ menjadi T dan NJ menjadi NY. 5. Peresmian penggunaan huruf asing yaitu Z, F, dan V. 6. Penghilangan bunyi W menjadi UA, misalnya kualitas menjadi kualitas. 7. Penjelasan akan pemenggalan kata di dalam konsonan, misalnya April dan anggur. 8. Pemakaian huruf X dan Y secara universal, karena semula hanya digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan ilmu eksakta. Dan yang terakhir yaitu penghilangan garis pembeda dalam pengucapan E pepet dan E biasa. Dan yang ketujuh yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Konon katanya, latar belakang diresmikannya ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Beberapa perubahan penting pada EBI yaitu 1. Huruf diftong yang berlaku antara lain ai, au, ei, dan oi. 2. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal peta, pena, dan militer. Yang ketiga, penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Yang keempat, penulisan huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Baharudin, dengan P, E, dan B ditulis dengan huruf kapital. Dan yang terakhir yaitu tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.